Kembali lagi kita bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam ya, salam sehat untuk kita semua. Kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pagi di saat teduh akhir pekan ini. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita sama-sama akan menundukkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, nyata kasih-Mu bagi kami semua. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, di hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru terus memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang terus menerangi hati dan pikiran kami, yang terus membangkitkan semangat kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur sekali saudaraku kita semua. Pagi hari ini kembali lagi kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri kita, saudaraku, untuk melakukan segala tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Kita terlebih dahulu memberikan hati dan pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Suatu yang sangat luar biasa karena kasih karunia Tuhan menyertai pelayanan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan banyak waktu dan kita masih bersama-sama memahami lebih jauh lagi tentang pelayanan kita di bawah kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, memberikan kepada kita semangat untuk terus bersama-sama memberitakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita kembali lagi akan bersama-sama merenungkan tentang pikiran Kristus, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang membawa kita kepada kasih, karakter kasih yang kemarin kita sudah sama-sama melihat Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 bahwa kasih itu panjang sabar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panjang sabar itu adalah apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengaruniakan kepada kita keselamatan dengan cuma-cuma diberikan kepada kita. Semuanya adalah karena panjang sabarnya Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan, segala sengsara di atas kayu salib. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima anugerah Allah itu, kita menerima kasih karunia Allah itu sebagai bagian bersama kita dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Kita memperoleh hidup yang kekal, kita mempunyai warisan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang Allah kehendaki supaya setiap hari, setiap saat, ya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa, dan kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus Yesus, supaya pelayanan kasih ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bertumbuh di dalam
pelayanan kasih ini memenuhi seluruh kehendak Allah dan hidup kita bertumbuh ke arah Kristus Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana Roh Kudus menyuplai, bagaimana Roh Kudus mengerjakan ya di dalam kehidupan kita bersama, memampukan kita melayani Tuhan ya sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sesuatu dikatakan rahasia yang sangat besar yang dunia ini tidak tahu, tidak mengenalnya, dan ini adalah merupakan berkat kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita sebelum dunia dijadikan. Mari kita lihat lagi saudara-saudaraku di dalam 1 Korintus pasal 2. Ya, mari kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di 1 Korintus pasal 2 di mana Rasul Paulus ya kembali lagi menegur ya mengoreksi dengan sungguh-sungguh ya jemaat Korintus yang permisif, jemaat Korintus, orang-orang kudusnya Tuhan yang mempergunakan kebebasan kemerdekaan mereka dengan kekeliruan yang besar, sehingga saudara-saudaraku jemaat Korintus ini dalam sikap-sikap mereka bukanlah contoh yang baik yang bisa kita tiru, karena mereka saudaraku diberi kesempatan oleh Tuhan, tapi bukan menggunakan kesempatan itu untuk melayani di dalam kasih Kristus, melayani sesama mereka di dalam kasih Kristus, tetapi mereka ya melakukan segala sesuatu terhadap saudara-saudara seimannya dengan tindakan sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang sangat merugikan mereka ya dan mengorbankan pelayanan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kembali Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka, pada jemaat Korintus, dan tentunya juga kepada kita dapat belajar Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana kita terus membawa diri kita, mengadaptasikan ya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terus taat dan setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di 1 Korintus pasal 2 ini Rasul Paulus menjelaskan tentang hikmat Allah yang sesungguhnya ya harus dibedakan dengan hikmat dunia. Hikmat Allah dengan hikmat manusia tidak sama, dan kita mendasarkan pelayanan kita berdasarkan hikmat Allah itu sendiri. Dan seperti apa Bapak Ibu Saudaraku gambarannya disampaikan oleh Rasul Paulus di sini ya, saudaraku, di ayatnya yang ke-6. Kembali lagi kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ judul perikopnya tertulis hikmat yang benar. Berarti ada hikmat yang tidak benar. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus di sini ingin menegaskan bahwa kualitas daripada bijaksana yang Rasul Paulus beritakan, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak bisa disamakan dengan hikmat daripada dunia ini. Karena bahkan Rasul Paulus katakan orang-orang percaya yang sudah dianggap matang pun mereka masih perlu mendengarkan
berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka masih perlu menyimak. Mereka masih perlu membuka telinga mereka untuk mendengarkan hikmat bijaksana di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sesuatu yang sangat menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya setiap orang jangan merasa bahwa dia sudah tahu segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan merasa bahwa sudah mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi saudara-saudara dan saya merendahkan hati, amin, sama seperti Kristus merendahkan hatinya. Dia taat sampai mati di kayu salib, taat kepada Allah Bapa, dan merendahkan hatinya, sehingga oleh karena kerendahan hatinya itulah saudara-saudara dan saya memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah maka saudara dan saya sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku, kita menyampaikan kepada semua orang bahwa semua orang perlu dengan rendah hati mendengarkan hikmat sorgawi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang, terkhusus dikatakan kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan kita harus mendengarkan bijaksananya Tuhan saat ini dinyatakan kepada semua orang. Yaitu di ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada hikmat Allah yang disampaikan kepada umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel, berdasarkan nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyatakan hikmatnya, hikmat kerajaannya, kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Bagaimana Allah menyatakan segala kuasanya melalui sebuah bangsa pilihan, bangsa Israel. Saudara-saudaraku, hikmat Allah dinyatakan dan disampaikan melalui para nabi dan juga melalui para rasul Tuhan yang melayani untuk bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa hikmat dan bijaksananya Tuhan ditolak oleh bangsa Israel dengan menyalibkan Yesus Kristus yang adalah sumber daripada hikmat dan bijaksana tersebut. Nah, saudaraku, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus sesudah naik ke surga, dia memerlukan seseorang untuk membawa hikmat yang tersembunyi, amin, yang sebelum dunia dijadikan, yang disebut sebagai rahasia yang tersembunyi, untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi kemuliaan yang tersedia bagi kita setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kita teruskan di dalam pemberitaan kita, amin. Inilah yang kita teruskan di dalam setiap pekerjaan dan juga di dalam setiap hal yang kita lakukan, digerakkan oleh bijaksananya Tuhan, bukan bijaksananya kita, bukan hikmat dunia yang kita andalkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita ini. Tapi ini adalah merupakan hikmat dan bijaksananya Tuhan yang tersembunyi dan dikatakan rahasia sebelum dunia dijadikan, dan di dalam Kristus Yesus semuanya itu tersedia bagi kemuliaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sangat bersyukur kepada Bapa di surga yang melayakkan kita untuk menerima hikmat surgawi, hikmat rahasia ini, karena kita bisa dilepaskan, bisa dibebaskan daripada hikmat duniawi, hikmat manusia
yang menyesatkan, tetapi saudara-saudara dan saya bisa hidup di dalam bijaksananya Tuhan. Tentunya itu membawa damai sejahtera dan sukacita memenuhi kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada manusia yang mengasihi Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita memperoleh, bersyukur kita Bapak Ibu Saudaraku oleh karena kasih karunia Allah. Dengan apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itulah kasih karunia. Amin. Bukan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, bukan apa yang kita usahakan, apa yang kita perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang dilakukan oleh manusia, semua yang diperbuat oleh manusia, yang diperjuangkan oleh manusia, itu tidak sempurna. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara-saudaraku, itu adalah berkat yang sempurna untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berkat pemberian Allah dengan cara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudaraku, disitulah hikmat Allah, disitulah bijaksananya manusia, bukan di dalam prestasi-prestasi karya daripada manusia. Bijaksananya Tuhan, hikmat Allah dinyatakan. Tapi saudaraku, hikmat Allah, kebijaksanaan Tuhan, kecerdasan, intelijensia daripada Tuhan Allah, itu ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada di dalam pengorbanan yang terang-terangan, nyata-nyata, Bapak Ibu Saudaraku, telah dikaruniakan oleh Allah melalui apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah mengalahkan segala dosa, Allah mengampuni segala dosa, ya, Allah mengalahkan kuasa maut, Bapak Ibu Saudaraku. Allah membangkitkan setiap orang yang percaya bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita mempunyai hidup, sehingga kita mempunyai kehidupan bersama dengan Kristus, dan kehidupan yang kekal itulah yang menjadi milik kita, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita alami bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan itu jugalah yang menjadi pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengagetkan, ya, dunia, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang memberikan, yang menyatakan surprise, ya, kepada semua orang adalah apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan untuk menjadi kemuliaan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Paulus mengatakan, itu bukan berasal dari penguasa-penguasa di dunia ini, penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab apa? Dikatakan di ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ya, sebab kalau sekiranya mereka mengenal hikmat rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada satu rahasia yang sangat mendalam yang dinyatakan oleh firman Allah melalui Rasul Paulus, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya iblis merasa tertipu. Iblis, kuasa-kuasa kegelapan, dan semua para pengikutnya merasa tertipu. Tertipu bukan oleh Allah, tetapi tertipu oleh dirinya sendiri. Sebab apa, saudaraku?
Sebab di dalam rencana dan pikiran iblis adalah apabila Yesus Kristus disalibkan, apabila Mesias dimatikan, maka rencana penyelamatan oleh Allah bagi dunia itu akan terhilang dan itu akan mengalami kegagalan. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis selalu tertipu oleh dirinya, oleh hikmat Allah. Justru dengan kematian Yesus Kristus dan oleh pencurahan darahnya yang kudus, itulah yang membebaskan, yang menyelamatkan dan yang mengampuni semua orang tanpa perbedaan. Tidak lagi dibatasi hanya kepada bangsa pilihan, kepada bangsa Israel saja. Keselamatan itu disampaikan Bapak Ibu Saudaraku secara meluas saat ini. Oleh karena darah Kristus kita beroleh mendapat bagian di dalam kasih karunia Allah, di dalam kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena hanya melalui iman setiap orang yang percaya saat ini pasti diselamatkan ke dalam surga yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah hikmat bijaksananya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat dibenci oleh iblis dan para pengikutnya. Jadi itu sebabnya ketika saudara memberitakan, menyampaikan kepada orang lain, kepada semua orang tentang pengampunan segala dosa, kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa melihat orang-orang yang menjadi tersinggung, dan bahkan mencibir atau menolak bahkan Bapak Ibu Saudaraku berita kabar baik ini. Dan itulah buktinya saudara-saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa begitu banyak orang bukan menjalani kehidupan di dalam hikmat Allah, tetapi mereka hidup berdasarkan hikmat duniawi, hikmat kedagingan, dan itu berasal dari iblis dan dari setan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah begitu baik kepada kita, amin. Tuhan kita begitu baik kepada kita, saudaraku, sebab dikatakan apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar dan yang oleh telinga dan yang belum pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengasihi Allah oleh karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oleh karena di dalam kasih-Nya yang sempurna itulah kita diperhitungkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan berdasarkan apa yang kita usahakan, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang kita rencanakan, tetapi saudaraku, ini benar-benar adalah merupakan kebenaran Allah yang menggerakkan motivasi dan kemauan kita, saudara-saudaraku, di dalam melakukan segala sesuatu, karena kita tahu Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita, dan Tuhan telah mengaruniakan kebaikannya melalui Yesus Kristus kita, dan melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita memperoleh semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi kemuliaan yang besar bagi masa depan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, kita terus belajar untuk memahami kehendak-Nya, karena ini adalah merupakan rahasia yang sangat besar. Betapa tinggi, betapa dalamnya, dan betapa panjang dan betapa luasnya kasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudara dan saya dapat terus berkembang, dapat terus bertumbuh, dapat terus maju lebih baik lagi dari hari ke hari, dan hidup kita terus diperbaharui menjadi keserupaan dengan Kristus dan dipenuhi di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang sangat luar biasa, dahsyat, dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam setiap hati kita, mendiami hidup kita, mendiami tubuh kita. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah, ya kita lihat di ayatnya yang ke-10 ini, Saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan lagi kepada jemaat Korintus, disampaikan koreksi, ya perbaikan ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya mereka sadar sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, jemaat Korintus ini harus menyadari Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mereka tidak mungkin berkenan kepada Tuhan oleh karena mereka memakai hikmat dunia di dalam pelayanan. Karena itu bukan bersumber dari kasih Allah yang sempurna, sehingga itu akan menjadi sia-sia, itu fail Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak teruji di hadapan Allah. Dan mereka akan menjadi sangat rugi, ya. Mereka tidak dapat menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan bijaksananya dari Tuhan, tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan dengan mengikuti keinginan diri mereka sendiri. Dan itu kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, menyebabkan apa yang terjadi di jemaat Korintus ini. Mereka tidak bisa saling mengasihi sebagai saudara seiman, tapi mereka menjadi sangat sombong. Ya, sombong sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jemaat Korintus ini menjadi sangat bangga karena mereka mempunyai pengetahuan, dan mereka membanggakan, menyombongkan pengetahuan mereka terhadap sesama saudara seimannya, dan mereka menjadi batu sandungan. Bukan itu yang dikerjakan oleh hikmat Allah Bapak Ibu Saudaraku. Hikmat Allah di atas kayu salib itu membawa damai sejahtera. Amin. Pemberitaan firman, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, itu adalah pemberitaan yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Allah mendamaikan semua orang dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Paulus katakan, karena itu kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah utusan Kristus untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar sukacita, damai sejahtera Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di ayat 10 dikatakan, karena kepada kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kepada kita. Itu jelas sekali, kata kita di situ adalah kita sebagai komunitas orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan semua orang Bapak Ibu Saudaraku. Ini berbicara tentang tubuh Kristus. Kita orang-orang yang telah percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang telah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Amin. Ya, Saudaraku, bukan itu menjadi nyata hikmat Allah itu karena usaha dan pekerjaan atau kepintaran ya daripada manusia Bapak Ibu Saudaraku. Tidak, tapi ini adalah penyataan, itu adalah pengungkapan, ya, itu adalah ya kejelasan yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dan semua orang yang percaya. Amin. Itu tidak dapat diusahakan oleh manusia. Ya, sepintar apapun, Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apapun manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, Bapak Ibu Saudaraku tidak akan menemukan hikmat Allah ini, karena hikmat Allah ini adalah hikmat yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus, yang hanya dinyatakan, diungkapkan, disingkapkan, diekspos oleh firman kebenarannya. Amin. Nah, saudaraku, dan hanya Roh Kudus yang dapat menarik itu semua. Hanya Roh Kudus yang dapat mengeluarkan itu semua dan menjadi nyata bagi kita orang-orang percayanya. Amin. Nah, saudaraku, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pikiran dan perasaan
yang terdapat di dalam Kristus Yesus setelah Dia merendahkan hatinya. Amin. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan memperoleh hikmat Allah yang tersembunyi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dikatakan Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, segala sesuatu berkat surgawi yang Tuhan karuniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Roh Kudus yang dapat menarik itu dan mengeluarkan itu untuk menjadi nyata, menjadi berkat yang besar bagi kita setiap orang yang percaya. Amin. Tidak bagi semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bagi orang-orang duniawi. Tidak bagi orang-orang yang egois. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin sekalipun mereka seperti terlihat begitu berhikmat, begitu bijaksana, begitu luar biasa, begitu mengesankan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada hikmat Allah di sana. Hikmat Allah hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, ditampilkan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan yang kekal, yang tidak mungkin bisa terpikirkan oleh akal pikiran manusia saja. Tetapi itu semua menjadi nyata bagi kita karena kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap pagi, Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita membutuhkan kebenaran firman Allah untuk mengingatkan kita, menasihati kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Seperti yang apa yang dikatakan oleh Daud, gambaran daripada manusia itu. Dia katakan, pujilah Allah, hai jiwaku. Pujilah Dia dan jangan lupakan kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena manusia itu sangat rentan untuk melupakan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, dan itu sebabnya kita memerlukan nasihat daripada firman Allah setiap hari. Karena setiap hari juga kita melupakan, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Sehingga saudara dan saya perlu diingatkan terus. Saudara dan saya perlu bahkan ditegur. Kita perlu dikoreksi. Kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita setiap hari. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong dan tidak menjadi orang-orang yang egois, yang arogan, yang merasa bahwa dirinya tidak memerlukan firman Allah. Dan begitu banyak orang yang bersikap yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh hikmat dunia yang akan dibinasakan, dikatakan tadi oleh Rasul Paulus. Dan karena itu tidak bertahan, ya. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Kasih Allah di dalam Kristus itu tetap eksis. Kasih Allah itu kuat dan kokoh. Dan itulah yang berdiri. Dan itulah di atasnya, itulah saudara-saudara dan saya, ya, mempunyai pengharapan yang nyata di dalam Tuhan. Amin. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketergantungan kita, kebergantungan kita kepada pimpinan daripada Roh Kudus, kepada hikmat Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku, itu mutlak dan tidak boleh kita abaikan sedikit pun, dan kita tidak boleh melupakannya. Dan itu sudah menjadi tradisi bagi kita, ya, bagi kehidupan kita sebagai sebuah kebiasaan yang bagi Bapak Ibu Saudara bukanlah menjadi beban yang berat lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara ya merasakan, saudara menyadari bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan saudara bisa hidup sampai saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ketika ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, nah saudara-saudara dan saya tidak akan mencari dalih, tidak akan mencari alasan untuk menjauh dari kebenaran firman Allah. Tetapi saudara-saudara dan saya rindu terus dipenuhi, amin, dipenuhi oleh hikmat Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itulah hidup kita yang sejati. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya sedikit lagi disampaikan di sini, di ayatnya yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal daripada Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Tidak ada ya orang yang tahu tentang Allah itu sendiri, tentang hikmat Allah, selain daripada roh Allah itu sendiri, selain daripada apa yang dilakukan oleh roh Allah itu sendiri. Tidak ada orang yang tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, karena itu ya firman Allah mengingatkan supaya jangan ada orang yang sok tahu. Ada orang yang merasa sudah tahu, sudah paling pintar, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah mengajak kita untuk merendahkan hati kita, bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus tidak ada yang kita tahu, tidak ada yang kita mengerti. Oleh karena keinginan daging itu, pekerjaan daging itu begitu licik, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat manusia itu seperti seolah-olah sangat berhikmat, tetapi itu sesungguhnya bukan berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari Allah, tetapi itu adalah trik-trik penipuan yang dikerjakan oleh iblis dan penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang menyesatkan banyak orang yang mereka yang tidak mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, karena itu saudaraku, di ayat 13 dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, guru sejati, guru yang paling luar biasa dan yang paling sempurna yang mengajar dan mendidik kita adalah Roh Kudus. Amin. Karena itu saudara dan saya selalu menundukkan hati kita, membawa kemauan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang rela hati. Ya, kita menjadi volunteer yang memberikan diri kita dengan sukarela dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikannya kepada dunia ini. Amin. Kita bukanlah orang-orang yang melayani dengan terpaksa, atau orang-orang yang melayani dengan motivasi-motivasi duniawi, tetapi saudara-saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang digerakkan oleh Allah dengan motivasi kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa itu bagi kita semua adalah satu anugerah yang tidak mungkin bisa kita peroleh oleh karena ya kemauan atau oleh karena kehendak dan usaha kita sendiri. Hanya Allah yang melakukan itu bagi kita semuanya, dan karena itu kita bersyukur untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu, hikmat Allah itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Banyak orang yang berbangga dengan pengetahuannya, berbangga dengan kepintarannya, dan berbangga dengan apa yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Rasul Paulus mengatakan itu sesungguhnya adalah suatu pengetahuan yang bersumber daripada kebodohan di hadapan Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa mereka sangat pintar, mereka sangat bijaksana, mereka sangat berhikmat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila semuanya itu bukan karena dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena bersumber daripada kasih karunia Allah, sesungguhnya semuanya itu adalah merupakan suatu kebodohan di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya, Allah ingin menghindarkan kita dari
perasaan dan pikiran yang seperti itu, karena pikiran dan perasaan yang demikian itu tidak ada pada Kristus. Yang ada pada Kristus adalah pikiran dan perasaan, yaitu dengan kerendahan hati selalu rindu memahami kehendak Tuhan. Amin. Selalu ingin dipenuhi dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah motivasi rohani, bukan motivasi duniawi. Dan Roh Kudus yang melakukan itu bagi saudara-saudara dan saya dan semua orang yang percaya. Karena itu saudaraku, di ayat 15 dikatakan, tetapi manusia duniawi menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena manusia itu hanya menilai luarnya saja. Mereka hanya menilai sejauh pandangan mata mereka. Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena roh yang ada pada mereka tidak dapat menyelidiki, tidak dapat mengerti ya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu di dalam hati manusia, di dalam pikiran setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus yang melakukan itu dan menyatakan itu di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi manusia rohani, ciptaan baru, Bapak Ibu Saudaraku, manusia baru, itu dapat menilai segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Amin. Karena itulah kita mengikuti keinginan daripada hidup baru dan manusia baru yang telah diciptakan di dalam kekudusan Kristus, yang merupakan bagian yang sangat luar biasa kita syukuri. Karena itu adalah hidup yang diterangi oleh kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang dewasa dan yang matang, dan bukan pikiran kekanak-kanakan, dan bukan pikiran-pikiran yang remeh-temeh, tapi ini adalah pikiran dan juga ini adalah gagasan yang sangat tinggi, nilainya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, dan itulah yang memenuhi seluruh kehidupan setiap orang percaya yang terus bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah supaya kita jangan sampai mengandalkan pikiran kita sendiri, karena itu adalah sesuatu yang akan sia-sia. Tapi kita mengandalkan, Bapak Ibu Saudaraku, kita membanggakan, kita memuliakan, kita memegahkan apa yang dinyatakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Itulah kebanggaan kita, dan itulah kerinduan kita bersama, dan itulah yang ingin kita sampaikan kepada semua orang sebagai berita kabar baik yang memberkati hidup semua orang yang percaya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita terus dipermuliakan. Semakin banyak orang yang percaya kepada kasih karunia Allah ini, semakin banyak orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang terus setia, yang bertumbuh di dalam kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, makin banyak orang yang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah nilai hidup daripada saudara dan saya, yang menilai segala sesuatu di dalam koridor, di dalam kerangka pikir daripada ya hikmat Allah, pikiran dan perasaan Kristus. Ya saudara-saudaraku, yang membawa berkat yang besar, baik bagi kehidupan kita pribadi, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang yang mendengarkan pemberitaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kasih karunia inilah yang mengajar kita untuk bisa mendidik kita, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Kristus Yesus, setia kepada pelayanan kasih yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ini. Dan dengan demikian saudara dan saya terus dikaruniakan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, pencobaan, dan ujian di dalam kehidupan kita ini. Karena
tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi yang menjadi damai sejahtera, yang menjadikan hidup kita hidup di dalam damai sejahtera dan juga sukacita untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita bersama di pagi hari ini. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang saat ini sedang kita perjuangkan, apa yang kita pergumulkan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah setia kepada Yesus Kristus, tetaplah setia kepada kasih karunia-Nya, karena Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita semua dan sangat menghargai pelayanan kita semua. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, dan di dalam kasih karunia-Nya kita selalu dicukupkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kembali lagi kami diingatkan, kembali lagi kami disirami dengan siraman rohani yang terus firman-Mu menyentuh hati kami dan menggiatkan di dalam diri kami kesetiaan kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami, kesetiaan kami kepada pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Roh Kuduslah yang terus membangkitkan semangat kami untuk tetap bernyala-nyala, melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara kami, mengasihi saudara-saudara kami sebagaimana Tuhan Allah telah mengasihi kami terlebih dahulu dengan kasih yang sempurna. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, pergumulan kami satu persatu. Kami tahu tidaklah selalu mudah. Kami menyadari tidaklah selalu mudah dan kami tidak bisa bergantung pada kekuatan diri kami sendiri. Kami tidak bisa bergantung pada pikiran kami sendiri. Kami membutuhkan kasih karunia Allah yang lebih besar dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bergantung terus kepadamu ya Bapa, bergantung terus kepada firman-Mu. Ada keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Kerinduan kami, kerelaan hati kami semakin dibesarkan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami membutuhkan campur tangan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu untuk menyadarkan kami supaya apa yang kami lakukan semuanya tidak akan sia-sia, jerih payah kami tidak akan sia-sia, tapi terus membawa keberuntungan yang besar, baik bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, dan bagi semua orang yang mendengarkan kesaksian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua anggota-anggota tubuh Kristus yang terkhusus pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah pagi, mengikuti kebenaran firman Allah, mendengarkan, menyimak kebenaran firman Allah dengan penuh damai sejahtera. Engkau melimpahkan segala berkat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, mencukupkan terus, melimpahkan terus di dalam hati mereka kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Engkau yang mencukupi apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan mereka dengan segala damai sejahtera-Mu. Engkau meneguhkan hati setiap orang-orang percaya-Mu, bahwa pengharapan kami bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi yang sangat berharga dan nyata di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami doakan semua saudara-saudara kami yang terlibat pada pagi hari ini, baik yang mengikuti melalui aplikasi Zoom Meeting, maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook, Tuhan memberkati, maupun yang ada melalui YouTube. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang penuh kerinduan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pelayanan kasih karunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau memberikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau terus melengkapi kehidupan kami dan memantapkan pikiran kami dengan damai sejahtera dan kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, oleh sebab kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu Yesus Kristus, pertolongan-Mu ya Roh Kudus, yang terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku.
Ya, selamat pagi dimanapun kita berada saat ini. Ya, saudaraku. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, salam. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada Senin yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selamat pagi. Ya, salam.